Transformasi digital mendorong organisasi untuk menggunakan sistem elektronik yang semakin terintegrasi, efisien, dan berbasis data. Integrasi tersebut dapat menghubungkan sistem elektronik lokal dengan platform digital, cloud, maupun data center. Dalam proses integrasi, berbagai jenis data seperti data pelanggan, pegawai, transaksi, dan operasional dapat dikirim, disimpan, diakses, atau diproses oleh sistem lain. Kondisi ini memberikan banyak manfaat, antara lain efisiensi proses bisnis, pengambilan keputusan yang lebih cepat, sumber data yang terpadu, peningkatan kualitas layanan, serta tata kelola data yang lebih akuntabel. Namun, di sisi lain, integrasi sistem elektronik juga dapat menimbulkan potensi transfer data lintas yurisdiksi, termasuk transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, transformasi digital tidak hanya perlu dilihat dari sisi teknologi dan efisiensi, tetapi juga dari aspek hukum, keamanan, dan tata kelola. Isu penting yang perlu diperhatikan meliputi keamanan sistem elektronik, akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik, pelindungan data pribadi, serta kepatuhan terhadap ketentuan transfer data lintas negara. Selanjutnya, dalam konteks transfer data lintas batas, aspek keamanan dan akuntabilitas sistem elektronik menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dari sisi pengendali dan/atau prosesor data pribadi, Pasal 56 UU Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia harus memperhatikan ketentuan pelindungan data. Negara tujuan transfer pada prinsipnya harus memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi. Apabila belum setara, maka harus terdapat pelindungan yang memadai dan mengikat. Jika syarat tersebut belum terpenuhi, transfer data pribadi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan subjek data pribadi. Di sisi lain, dari perspektif penyelenggara sistem elektronik, UU ITE dan PP 71 tahun 2019 menegaskan bahwa sistem elektronik harus diselenggarakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Penyelenggara sistem elektronik juga wajib terdaftar di Indonesia, menerapkan pengamanan dalam proses transfer data pribadi, serta menjalankan manajemen keamanan informasi. Dalam menjalankan transfer data lintas batas, perusahaan perlu memperhatikan beberapa kerangka acuan internasional yang dapat menjadi pedoman dalam aspek keamanan, tata kelola, akuntabilitas, dan pelindungan data pribadi. Pertama, ISO 27001 menjadi acuan dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Standar ini membantu perusahaan mengendalikan risiko melalui manajemen risiko, kontrol akses, enkripsi, dan audit keamanan agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data tetap terjaga. Kedua, ISO 27701 memberikan pedoman tata kelola privasi, khususnya bagi pihak yang berperan sebagai pengendali maupun prosesor data pribadi. Melalui standar ini, perusahaan perlu memastikan adanya dokumentasi pemrosesan, pembagian peran yang jelas, serta pemenuhan hak subjek data. Ketiga, APEC Privacy Framework memberikan prinsip privasi lintas negara, seperti pencegahan kerugian, pemberitahuan kepada subjek data, pembatasan penggunaan data, serta kerjasama antar yurisdiksi. Kerangka ini penting karena transfer data sering melibatkan lebih dari satu negara. Keempat, GDPR dapat menjadi rujukan global dalam pelindungan data pribadi, terutama terkait dasar hukum pemrosesan, mekanisme transfer data internasional, penilaian dampak pelindungan data, dan pemenuhan hak subjek data. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan karakteristik sektor energi, penerapan pelindungan data pribadi pada PLN memiliki tingkat urgensi yang tinggi. PLN sebagai penyedia tenaga listrik mengelola data pelanggan dalam jumlah yang sangat besar, baik pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, sosial, maupun pemerintah. Dibandingkan dengan entitas lain di sektor energi, cakupan layanan PLN sangat luas karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, data yang dikelola PLN tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga memiliki karakter strategis karena berkaitan dengan pelayanan publik, kepentingan umum, dan kelancaran penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, data pelanggan PLN dapat dipandang sebagai bagian dari informasi penting yang perlu dilindungi secara memadai. Namun, pengaturan pelindungan data pribadi pada sektor energi belum diatur secara sektoral dan rinci seperti pada sektor perbankan atau jasa keuangan. Karena itu, penerapan pelindungan data pribadi di PLN masih perlu bertumpu pada rezim hukum umum, seperti UU PDP, UU ITE, PP 71 tahun 2019, serta ketentuan keamanan informasi lainnya. Dengan demikian, PLN perlu memperkuat tata kelola data, pengamanan sistem elektronik, akuntabilitas pemrosesan,
serta mekanisme kepatuhan agar pelindungan data pribadi pelanggan dapat berjalan sesuai karakteristik sektor energi. Kemudian transformasi digital pada PLN sebagai pengendali data pribadi tidak hanya berkewajiban melindungi data, tetapi juga harus mampu menunjukkan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan data pribadi. Akuntabilitas ini sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di mana pengurusan perusahaan harus dilakukan dengan itikat baik, penuh tanggung jawab, dan memperhatikan prinsip good corporate governance. Dalam konteks badan usaha milik negara, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan data pribadi yang berada dalam tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penerapan pelindungan data pribadi perlu didukung oleh beberapa langkah utama. Pertama, perusahaan perlu memiliki kebijakan dan prosedur internal sebagai dasar tata kelola pelindungan data pribadi. Kedua, diperlukan prosedur teknis pada setiap tahapan pemrosesan data pribadi, termasuk ketika melibatkan pihak ketiga atau sektor lain. Selain itu, perusahaan perlu melakukan Data Protection Impact Assessment atau DPIA, terutama terhadap pemrosesan data yang berisiko tinggi. Perusahaan juga perlu menerapkan ROPA, yaitu pencatatan aktivitas pemrosesan data pribadi, agar setiap proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan data dapat terdokumentasi dengan baik. Terakhir, aspek keamanan teknis menjadi sangat penting karena transformasi digital berbasis platform dan sistem elektronik dapat meningkatkan risiko serangan siber maupun kebocoran data. Berkaitan hal tersebut, untuk memastikan transfer data lintas batas dilakukan secara aman, dan bertanggung jawab, perusahaan, dalam hal ini PLN, perlu melaksanakan legal due diligence yang berbasis pada kerangka internasional, UU ITE, dan PP 71 tahun 2019. Tahap pertama adalah melakukan pemeriksaan awal terhadap status hukum pihak ketiga atau prosesor data asing, termasuk memastikan pendaftaran dan kedudukannya dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Hal ini penting agar pihak yang terlibat dalam pemrosesan data memiliki legitimasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Tahap berikutnya adalah memastikan adanya pengamanan teknis, seperti enkripsi, pseudonimisasi, serta pengamanan sistem elektronik, terutama terhadap data pribadi yang diproses, diakses, atau ditransfer melalui platform digital. Selain itu, perusahaan perlu melakukan Transfer Impact Assessment untuk menilai risiko transfer data keluar wilayah hukum Indonesia, termasuk menilai sistem hukum negara tujuan, standar pelindungan data, serta potensi risiko akses tidak sah atau kebocoran data. Legal due diligence juga perlu mencakup pemeriksaan aset dan platform, misalnya terhadap platform digital yang digunakan, guna memastikan keamanan sistem dan ketersediaan sertifikasi atau bukti keandalan yang memadai. Dalam proses ini, perusahaan dapat melibatkan konsultan hukum atau pihak ahli untuk menilai kesesuaian penerapan pelindungan data pribadi di negara tempat penyedia layanan berkedudukan. Selanjutnya, hasil due diligence harus dituangkan dalam kontrak atau perjanjian standar dengan pihak ketiga, yang mengatur secara jelas ruang lingkup pemrosesan, kewajiban keamanan, tanggung jawab para pihak, audit, insiden keamanan, serta mekanisme pengakhiran dan penghapusan data. Terakhir, due diligence tidak berhenti pada tahap awal, tetapi perlu dilanjutkan dengan pemantauan berkala terhadap kepatuhan pihak ketiga dalam melaksanakan pemrosesan data. Dengan demikian, transfer data lintas batas dapat dilakukan secara lebih aman, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi.